Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K hari ini berbicara tentang apa untungnya pergi ke rumah duka. Pada saat sehat dan semua berjalan sesuai dengan kemauan dan kemampuanku, ada kalanya aku melupakan Tuhan. Itu terjadi saat aku diberi tugas pelayanan, tapi aku menolak dengan dalih aku ada acara lain. Dan dalih-dalih itu merupakan tawaran dunia yang lebih menguntungkan daripada sekedar melayani Tuhan. Ketika aku sakit parah, baru menyadari betapa berharganya hidup sehat yang diberikan Tuhan. Saat aku sakit, baru menyadari bahwa hidup dan mati ada dalam kendali Tuhan. Waktu sehat, aku tidak menggunakan waktu dengan saksama seperti orang arif. Perlakuanku terhadap hidup ini seperti orang bebal. Sampai pada akhirnya dengan kekuatan Tuhan, aku dikoreksi lewat firman-Nya yang terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 2. Begini bunyi firman-Nya. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Dunia mengajarkan kita untuk mencari hiburan tanpa henti, menghindari kesedihan, dan menutup mata terhadap kenyataan kematian. Namun Tuhan justru mengajarkan bahwa di dalam kesedihan ada pelajaran berharga yang tidak akan kita temukan dalam tawa dan pesta. Ketika kita berada di rumah duka, kita tidak hanya melihat akhir dari kehidupan seseorang, tetapi kita juga diajak untuk bertanya, bagaimana aku hidup? Sudahkah aku berjalan dalam kebenaran? Apakah hidupku memiliki arti di hadapan Tuhan? Kesadaran ini bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk membimbing kita kepada kehidupan yang lebih bermakna dan berpusat pada kekekalan. Tuhan mengingatkan kita bahwa ada hikmat yang lebih dalam di balik kesedihan dan perenungan. Kematian bukanlah sekedar akhir, tetapi sebuah pengingat bahwa hidup ini sementara. Ketika kita melihat kefanaan manusia, kita diajak untuk merenungkan makna kehidupan dan mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih kekal. Saat kita berhadapan dengan kehilangan atau kesedihan, kita dipaksa untuk melihat hidup dengan cara yang lebih dalam. Pengalaman ini seringkali membuat kita introspeksi dan merenungkan apakah kita sudah menjalani hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Disitulah Tuhan berperan dalam mengoreksi dan membimbing kita. Dalam keadaan duka, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang menghibur dan mengingatkan kita bahwa setiap momen itu berharga dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kehilangan dan kesedihan dapat menjadi alat Tuhan untuk mengoreksi dan membentuk karakter kita. Ketika segala sesuatu berjalan baik, seringkali kita terjebak dalam zona nyaman dan lupa untuk bersyukur atau merenungkan hidup kita. Namun, saat kita menghadapi duka, kita menjadi lebih peka terhadap suara Tuhan. Dia mengingatkan kita tentang pentingnya hubungan kita dengannya dan dengan sesama. Koreksi Tuhan dalam momen-momen sulit ini dapat membawa kita kepada pertobatan dan kesadaran akan prioritas yang benar dalam hidup. Kesedihan bukanlah akhir, tetapi sebuah awal bagi pertumbuhan rohani yang lebih dalam. Jika kita membiarkan momen-momen duka mengajarkan kita sesuatu, kita akan menjadi pribadi yang lebih berhikmat dan lebih sabar akan tujuan hidup yang sesungguhnya. Datang ke rumah duka bukanlah panggilan untuk hidup dalam keputusasaan, tetapi undangan untuk hidup dalam kesadaran akan kekekalan. Tuhan tidak ingin kita sekedar hidup, tapi hidup dengan tujuan, hidup dengan iman, dan hidup dengan kesiapan untuk bertemu dengannya. Jangan takut menghadapi kenyataan hidup, sebaliknya biarkan kebenaran ini membentuk langkah-langkah kita menuju kehidupan yang penuh makna di dalam Tuhan.
Ketika kita berada di rumah duka, kita diingatkan bahwa hidup ini sementara. Pengkhotbah mengajak kita untuk merenungkan akhir dari setiap manusia. Ini adalah panggilan untuk tidak hanya fokus pada kesenangan duniawi, tetapi juga untuk memahami makna hidup yang lebih dalam. Kita diajak untuk merenungkan tujuan kita dan bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan melakukan refleksi ini, kita bisa menemukan arti hidup yang lebih kekal, yaitu hidup dalam pengabdian kepada Tuhan dan pelayanan kepada sesama. Hidup ini singkat, dan setiap nafas yang kita hirup adalah anugerah yang tak ternilai. Ketika kita melihat orang lain dipanggil menghadap Sang Pencipta, itu adalah momen di mana hati kita seharusnya tersentak, bahwa suatu hari nanti kita pun akan sampai pada akhir perjalanan ini. Apakah kita siap? Apakah kita telah menggunakan hidup ini untuk memuliakan Tuhan? Atau justru terbuai dalam kesia-siaan dunia? Rumah duka mengajarkan kita untuk berhenti dan berpikir agar kita tidak menjalani hidup dengan sia-sia, melainkan dengan hati yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Firman ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar aku dalam perjalanan hidup ini nggak terjebak dalam rutinitas atau pencarian hal-hal yang bersifat sementara. Pengkhotbah mengingatkan aku untuk mencari yang lebih baik, yaitu hal-hal yang bersifat kekal dan membawa damai sejati. Itu artinya ketika aku diperhadapkan oleh dua pilihan yang sulit, aku akan memilih pelayanan sebagai bentuk menggunakan waktu untuk menemukan apa yang benar-benar penting. Hal-hal yang bersifat duniawi bisa mengecoh, tetapi dengan mengingat bahwa hidup ini sementara, aku bisa lebih fokus pada hal-hal yang membawaku lebih dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, saya dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Akhirnya setelah menerima setiap koreksi yang datang dari Tuhan, aku lebih optimal dalam melayani Tuhan dan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih bersyukur atas setiap aspek kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ketika aku menghadapi kesedihan atau kehilangan, aku memaknai bahwa itu adalah kesempatan untuk merenungkan dan menemukan apa yang lebih baik dalam hidupku. Dengan menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya, aku akan menemukan sukacita yang sejati dan makna yang lebih dalam dari setiap pengalaman yang aku jalani. So, sekarang ingat ya, firman Tuhan dibentangkan untuk diakui, agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes.